Amerika itu negara paling kurang ajar, di mana semua negara itu diawasi. Bahkan misalnya di Indonesia itu ada DES atau DES Indonesia itu ada 5 doktor yang kalau pejabat bicara, mereka menganalisa apakah ini bohongan, apa ini beneran, apa ini tidak tahu, apa ini strategi, dan lain sebagainya. Dianalisa gitu. Terus ada laporannya. Nah, mantan-mantan mereka itu, walaupun sudah tidak aktif, saya masih sering berhubungan. Terus juga dari Malaysia, dari Filipina, gitu. Karena dulu sewaktu saya masih aktif di lembaga-lembaga tertentu itu, mereka masih menjabat. Data-datanya pasti data lapangan, pasti valid. Kenapa suka kritis sekali? Sebenarnya nggak kritis. Jadi sebenarnya gini, saya itu panjang kehidupan memahami tentang bela negara, gitu ya. Nah, kami atau saya dulu belajar bukan dari posisi yang umum. Jadi kami belajar dari threat analysis. Jadi orang di dalam sehari di dalam menganalisa itu ada yang berdasarkan dari sisi optimis, sisi realistis gitu ya. Orang seperti saya ini berangkat dari threat analysis, selalu lihat dari skenario terburuk. Kalau hal terburuk bisa kita handle, maka yang bagus mah nggak usah wayahe ngono gitu ya bahasa Jawanya gitu ya. Nah, karena itu saya melihat beberapa tahun ini menggunakan pendekatannya optimis. Saya cuma bilang sekali-sekali melihat dari sisi threat analysis dan diselesaikan ya threat analisisnya. Nah, saya merasa beberapa keputusan, pendapat pribadi nih, beberapa keputusan itu arahnya ancaman, gitu. Jadi ya kita mengingatkan saja, bukannya harus memaksakan kehendak, mengingatkan saja bahwa kalau begini rupiah 17.000 nih, gitu. Pendekatannya, pemahamannya begini. Kalau keputusan kebijakan luar negerinya begini, negara ini akan begini, gitu, dan lain sebagainya. Jadi saya cuman mengkritisi itu tidak semua bagian. Yang saya kritisi biasanya masalah ekonomi. Dan dunia saya yang tahu banyak adalah dunia oil and gas. Jadi dua itu, tapi ujung-ujungnya tetap ekonomi gitu ya. Jadi punten, kadang-kadang saya malah pengen, ayo duduk, ini loh muscle knowledge-nya gitu ya. Ya. Itu tuh ada ilmunya gitu, menganalisa atau ilmu perasaan atau penerawangan atau apa gitu. Nggak ada. Jadi ilmu di dalam threat analysis itu selalu melihat adalah bagaimana tindakan itu membuat negara itu utuh. Jadi kita ingin negara kita NKRI ini utuh. Misalnya nih ya, di Departemen Pertahanan harusnya ada divisi yang namanya Badan Intelijen Pertahanan atau BIP. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Defense Intelligence Agency. Di Indonesia ini tidak punya BIP, Badan Intelijen Pertahanan. Berbeda dengan BAIS, di mana dia lebih ke militer, berbeda dengan BIN, di mana dia adalah tool untuk intelijen bernegara, tapi defense, pertahanan harusnya ada. Nah, usul-usulan seperti begini terkadang membuat kebijakan-kebijakan karena tidak ada pendekatan dari kacamata pertahanan. Jadi kadang-kadang misalnya kehadiran tenaga kerja asing itu positif atau negatif? Itu menimbulkan polemik tanpa ada keputusan-keputusan strategik dari kacamata intelijen pertahanan. Toto masuk, pendapat beberapa pejabat ini aman, tapi orang seperti saya bilang enggak gitu ya. Nah, ya karena saya menganalisanya dari Badan Intelijen Pertahanan. Jadi sendi-sendi bernegara itu harusnya lengkap. Di mana saat ini pendapat saya adalah Ipolexos Budhankam, ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan ini 70%-nya politik. Di Indonesia terlalu berpolitik, gitu. Ini harusnya balance. Ada 7 pilar bernegara itu harusnya balance.
Ya sepertujuh juga politik itu harusnya. Jadi Mas Wik itu bahwa menganalisa itu berdasarkan data atau apa tuh yang paling penting? Data yang kita dapat biasanya ada data lapangan, dan yang paling tersering adalah pendapat dari para ahli. Jadi kebetulan saya ini punya beberapa teman dari beberapa negara yang jadi gini, ini punten lompat sedikit. Jadi kalau di Langley, jadi kalau kita ada di Virginia, ini Amerika tuh negara paling kurang ajar, di mana semua negara itu diawasi. Bahkan misalnya di Indonesia itu ada DES atau DES Indonesia itu ada 5 dokter yang kalau pejabat bicara mereka menganalisa apakah ini bohongan, apa ini beneran, apa ini tidak tahu, apa ini strategi dan lain sebagainya, dianalisa gitu. Terus ada laporannya. Nah, mantan mereka itu walaupun sudah tidak aktif, saya masih sering berhubungan. Terus juga dari Malaysia, dari Filipina gitu, karena dulu sewaktu saya masih aktif di lembaga-lembaga tertentu itu mereka masih menjabat. Nah, data-data dari kacamata mereka kemudian ditambah dari berita-berita internasional. Jadi setiap hari saya nonton CNN, Bloomberg, Fox gitu ya, terus Russian Today. Kita melihat dunia memandang Indonesia bagaimana gitu. Kadang-kadang ini menakutkan dari kacamata itu, karena itu kita mengingatkan gitu. Saya sih merasa kayaknya di lingkaran pejabat negara yang seteliti itu atau seperduli itu sama saya kayaknya nggak terlalu banyak. Jadi saya ya udah bunyi aja lewat udara gitu. Data-datanya pasti data lapangan, pasti valid. Ya, berarti tidak asbun lah ya, tidak asal bunyi, tidak nggak berani ya. Ngomong-ngomong, sudah ada yang negur belum ini? Sudah ada yang mengingatkan, hei jangan banyak bunyi, jangan banyak itu. Teman-teman malah arahnya jangan personal, cuman itu aja. Jadi jangan personal, karena kalau personal itu ada undang-undangnya gitu ya. Nah karena itu kita ngomongnya global, kita ngomongnya tidak menyinggung individu. Iya, demi bernegara sekali lagi. Saya pikir saya juga harus bertumbuh ya. Karena itu mulai mungkin sejak 2 bulan terakhir saya tidak pernah menyebutkan organisasinya atau namanya yang dimirip-miripkan, lebih enak global. Tapi tujuannya ini bukan untuk mengkritik negatif. Tujuannya adalah kecintaan kita, cara berkontribusinya begitu gitu ya. Nggak ada niatan untuk, satu lagi harus diingat, nggak ada niatan saya untuk berpolitik. Karena saya pikir mengabdi masyarakat atau public services sebagai orang politik, saya tuh nggak humble, nggak rendah hati, nggak kayak AA santun, pendengar yang bagus gitu ya. AA tuh kalau denger terus care sama orang tuh bagus banget. Saya nggak gitu banget gitu ya. Jadi saya pikir public services itu atau mengabdi dari sisi politik bukan saya gitu. Saya cuma melihat sisi yang lain. Itu jadi sekali lagi saya nggak ada niatan berpolitik, saya nggak ada niatan untuk membangun konstituen, nggak ada.